wa turji dan mengharap apa nafsunya orang yang kelompok yang ketiga atau ulama su ini, wa turji dan mengharap apa nafsunya ulama su ini kepada orang yang punya nafsu. Aitar wa taratan ta'muru nafsuhu, dan kadang-kadang ta'muru memerintahkan kepada orangnya, kepada ulama su ini, nafsuhu apa nafsunya, ya ia tarja seperti mengharap apa ulama su ini, masahula usuluhu kepada apa yang mudah apa tercapainya sesuatu itu, kalmali wa kasratil atba'i, seperti ya, untuk mendapatkan, mengharap untuk mendapatkan harta, wa kasratil atba'i, dan banyaknya pengikut, wa tad'u, dan mengajak atau meminta ya, apa nafsunya ulama yang ketiga ini atau ulama su ini kepada orangnya, kepada ulama su-nya. Aywatarotan tatlubu, dan kadang-kadang meminta apa nafsu itu kepada orangnya, nafsuhu apa nafsunya ulama su itu, ila ayyamunna ayyu'addid, untuk menyebut-nyebut atau menganggap Allah di atas Allah biilmihi dengan ilmunya, biayyakula ya Rabb alimtu kada wa kada, seperti dia mengatakan ya Rabbi alimtu kada wa kada, saya telah mengetahui kata begini dan juga begitu, saya tahu segalanya. Jadi ulama su itu ulama yang orang yang mencari ilmu, yang ilmunya itu dipakai untuk mengumpulkan materi, mengumpulkan harta, atau untuk mencari kedudukan, mencari jabatan misalnya, yang disebutkan di atas itu disebut dengan ulama su. Ulama su itu biasanya nafsunya itu selalu punya harapan, baik yang diharapkan itu sesuatu yang tak bisa terjadi sama sekali, seperti misalnya mengharap surga, mengharap pahala yang besar dari Allah, itu kan kecil kemungkinannya. Makanya dikatakan tamanni yang begitu itu, mengharap mendapatkan surga, mengharap mendapatkan pahala yang besar, itu masuk dalam kategori tamanni. Artinya mengharap sesuatu yang walaupun bisa diharap tapi kecil kemungkinannya, sebab surganya Allah dan pahalanya Allah itu akan diberikan kepada orang yang baik, tidak akan diberikan kepada orang yang ilmunya itu dijadikan sarana untuk mencari materi ya. Itu tak akan diberi surga oleh Allah ya. Tak akan diberi surga, janjinya Allah seperti itu. Makanya dikatakan tamanni itu ya. Kemudian punya juga harapan yang mungkin diharap, seperti untuk mengharapkan mendapat harta yang banyak atau mendapatkan pengikut yang banyak, kan kayak itu harapannya itu. Atau lagi ya, menuntut nafsunya menuntut kepada orang atau ulama su itu biar dihitung-hitung menurut Allah ya. Artinya mendapat hitungan dari Allah. Karena dia itu punya ilmu yang banyak ya, harapannya menurut nafsunya itu diperhitungkan menurut Allah termasuk orang yang baik, kira-kira seperti itu. Sampai-sampai dia itu punya pengakuan kepada Allah, disebut di hadapan Allah bahwa alim tu kada wa kada, saya telah tahu begini Allah dan begitu ya. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu ya, dan menghayal ilaihi kepada ulama su itu nafsuhu apa nafsunya, ay wataratan tuwaqqi'un nafsu bi wahmihi wa khaldihi ya. Dan kadang-kadang ya mengharapkan apa nafsunya itu bi wahmihi di dalam kesalahan pandangannya ya,
wa khaldihi, dan kekekalannya. Apa yang diharapkan oleh orang yang seperti itu? Innahu khairum min katsirin min ibadillah. Harapannya, harapan dirinya itu, orang itu punya harapan bahwa orang atau ulama su seperti itu punya kebaikan atau lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain, ai bisababi ilmi, dengan sebab banyaknya ilmunya itu. Dia itu nafsunya itu punya harapan bahwa dia adalah orang yang paling ngetop di tengah-tengah masyarakat dengan sebab dianya itu banyak ilmunya, kan kayak gitu, banyak ilmunya. Lebih baik lah pokoknya itu menurut pandangan orang banyak ya. Kata nafsunya orang yang seperti itu, dianya itu punya kebaikan lebih daripada kebaikan hamba Allah yang lain ya. Dengan sebab ilmunya ya, ilmunya yang selalu dibutuhkan orang misalnya ya. Untuk itu ya, musannif di sini mengharap fakun ayyuhat thalibu lil ilmi, maka adalah Anda ayyuhat thalibu lil ilmi, wahai orang yang nuntut ilmu pengetahuan, minal fariqi ay thaifatil awwali, artinya ya termasuk golongan yang pertama, wa huwan naji, wa huwa, adapun golongan yang pertama itu adalah termasuk orang yang selamat ya. Kan kemarin diceritakan bahwa macamnya orang nuntut ilmu itu ada 3 kan gitu ya. Yang pertama itu yang paling bagus, yaitu karena ilmunya itu hanya semata-mata hanya ditujukan untuk menghilangkan ketidaktahuan kepada apa yang tidak tahu ya, khususnya yaitu hukum-hukum Allah. Nanti setelah tahu dengan hukum Allah itu akan dilakukan sesuai dengan pengetahuannya, itu kelompok yang pertama ya. Jadi Anda nuntut ilmu itu hendaknya ya masuk dalam kategori apa sih? Kelompok yang pertama itu, karena ilmunya itu hanya dipakai untuk menjadi bekal menuju akhirat nanti itu. Tidak ada kepentingan dunia sedikit pun, itu tidak ada. Itu kelompok pertama ya. Kelompok pertama ya kayak gitulah tujuannya itu, untuk menuntut ilmu itu. Wahuwa naji, wahuwa, adapun kelompok yang pertama itu an-naji, termasuk orang yang selamat ya, selamat dunia dan juga selamat di akhirat, insyaallah seperti itu. Wahdar, dan waspadalah atau takutlah Anda, aihtaris, berarti waspadalah Anda, antakuna minal fariqis tsani, adanya Anda itu masuk dalam kelompok yang kedua. Apa kelompok yang kedua? Ya kelompok yang kedua itu ilmunya itu akan dijadikan banggaan di depan orang lain kan ini, di depan orang lain, agar dianya itu dianggap menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat karena dianya itu punya ilmu kan kayak gitu. Berarti ilmunya itu hanya dijadikan kebanggaan ya. Dan tidak diamalkan, hanya bangga dengan punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, sehingga tergolong orang yang musawib namanya itu. Jangan main janji ya, main janji. Misalnya nanti saya mau melakukan ilmu saya setelah usia saya nanti di atas 40 ya, kan gitu misalnya, itu namanya main janji namanya itu. Padahal yang tahu kepada ilmunya kebaikan itu dan ilmunya kejelekan sudah mulai usia 20 sudah tahu, tapi mau diamalkan nanti pada usia 30 misalnya, dan itu namanya musawib yang begitu, itu namanya main janji. Biasanya nanti nyampe usia 30 itu ndak kira ngerjakan, itu ndak kira. Sibuk gini, sibuk gitu dan macam-macam itu. Takutlah Anda masuk dari kelompok yang kedua, wahwal musyrifu alal halak, yaitu orang yang mendekati kepada kecelakaan ya. Kelompok yang kedua itu mendekati menjadi orang yang celaka ya, karena dianya itu tidak mau mengamalkan ilmunya, hanya ilmunya itu dijadikan main janji untuk berbuat baik itu. Fakam fa li ta'lil, karena banyak begitu ya. Fa-nya li ta'lil maknanya karena ya. Kam, banyak mim musawifin, dari orang yang bermain janji,
Ailianna katsiran mim musawwifin, karena sesungguhnya sebagian banyak dari orang yang main janji, ai mimma tola, ai mimma tola litaubati, dari ini bukan mimma tola, mungkin mumatilan, ya. Ada yang mematilan, ada ya, mematilan. Oh ya, itu yang betul, ya. Di sini mimma tola, ya. Makanya sibuk juga untuk memberi. Ai li'anna katsiran mim musawwifin, ya. Ai mumatilan, ya. Ai mumatilin, artinya ya, orang yang bermain janji litaubati, untuk melakukan taubat atau menunda, ya. Mematil itu menunda, ya. Mematilin litaubati, menunda untuk melakukan taubat. Ajalahul ajal, yang telah menyegerakan kepada orang itu, ay asra'a ilaihi, yang telah menyegerakan ilaihi kepada orang itu, al ajalu, apa ajalnya, qablat taubati, sebelum dia melakukan taubat, ya. Fakhasira, ajalu, apa ajalnya, qablat taubati, sebelum dia melakukan taubat, ya. Fakhasira, maka dia itu mencelaka, dan dia menjadi orang yang celaka, dan dia menjadi orang yang celaka, ya. Wa yajuzu bil ha'i, dan enggak, bukan kha, enggak, fahasira, bil ha'il muhmala, dengan hak yang tidak bertitik, bima hazina wa nadima, berarti maknanya itu susah, dan maknanya itu susah dan menyesal, fil akhirati, nanti di akhirat, ya. Falam yanfa'hun nadam, maka tidak bermanfaat, tidak berguna lagi kepada orang itu an-nadamu, apa terjadinya penyesalan itu, ya. Jadi banyak katanya di sini, banyak orang yang menunda-nunda ngelakuin kebaikan itu, lantas disegerakan oleh ajalnya sampai dia itu tidak sempat untuk melakukan taubat, karena mati itu sama-sama ada yang tahu kan, kayak gitu, ya. Makanya untuk melakukan kebaikan tidak usah nunda-nunda, ya. Kalau sudah ada kesempatan, ya kerjakanlah sesuai dengan kesempatan yang kita punya, gitu, ya. Siapa tahu sebentar lagi dia dicabut nyawanya oleh Allah, kan kayak gitu, kan tak sempat untuk melakukan taubat umpamanya, atau melakukan ilmu yang dia ketahui misalnya, ya. Akhirnya kalau seperti itu, dia itu kan menjadi orang yang merugi, atau menjadi orang yang sesat, atau menjadi orang yang celaka, ya. Calon celaka. Makanya jangan sampai, ya, menjadi orang yang kedua itu, setelah dia punya ilmu, ilmunya itu harus diamalkan sesuai dengan apa yang dia ketahui, kan gitu. Wa iyyaka ihdhar talafiyaka, ya. Wa iyyaka, dan ya, takutlah kamu, atau ya, waspadalah kamu, talafiyaka kepada kerugian Anda, summa iyyaka, kemudian, ya, kemudian takutlah kamu, takkidun lil awali, ini merupakan taukid kepada iyyaka yang pertama, ya. Jadi maknanya iyyaka itu ihdhar, ya, hati-hatilah atau takutlah kamu, ya. Summa iyyaka, kemudian takutlah kamu, ya. Ini kalau di dalam nahwu disebut peringatan, ya, peringatan, ya. Namanya tahdzir, ya. Ya maknanya iyyaka itu ihdhar itu, ya, berarti mempunyai makna fi'il amar, ya. Iyyaka itu mempunyai maknanya fi'il amar. Jadi iyyaka summa dzar talafiyaka, kan gitu, ya. Anda awaslah atau hati-hatilah kamu, atau takutlah kamu kepada kerugian kamu, ya, ya. Antakuna minal fariqis salis, apalagi sekarang Anda itu masuk dalam kelompok yang ketiga di dalam menuntut ilmu itu, ya.
Kepada kelompok yang kedua pun kita sudah harus takut ya, apalagi sekarang masuk dalam kategori kelompok yang ketiga yang ilmunya itu dijadikan sarana untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pengikut sebanyak-banyaknya ya, mengumpulkan menduduki jabatan setinggi-tingginya kan kayak gitu ya. Yang kedua, kelompok yang kedua kita sudah diharap waspada ya. Apalagi sekarang dalam kelompok yang ketiga ya, seperti yang disebut dengan ulama su itu, Wa huwa, adapun kelompok yang ketiga al-haliku adalah orang yang celaka ya. Kelompok yang celaka ya. Maka takutlah kamu, kemudian takutlah kamu kepada kelompok yang ketiga ini ya, lebih takut lagi ya, lebih takut lagi ketimbang dengan kelompok yang kedua itu. Wa huwal haliku, dia adalah termasuk orang yang celaka allati ya, tadallalat ma'hu nafsuhu, yang senang ma'hu bersama ulama su itu nafsuhu, apa nafsunya yang jelek itu ya. Nafsunya itu sangat senang karena orangnya itu ya bisa diatur oleh nafsunya itu. Nafsunya sangat bangga ya berada di orang yang kelompok yang ketiga itu ya, kelompok yang ketiga. Akhirnya patah laka, kalau Anda masuk dalam kelompok yang ketiga, patah laka, maka Anda itu pasti menjadi orang yang celaka ya. Binasbi ya, dengan dibaca nasab ya. Patah laka, maka berarti Anda itu pasti menjadi orang yang celaka. Kenapa dibaca nasab di sini? Karena ini menjadi jawabnya amar ya. Jawabnya amar. Mana amarnya? Yaitu ihdar ya. Ihdar itu fi'il amar ya. Lantas fatah laka ya. Jawabnya amar kalau bersamaan dengan fa, di sini pada fa-nya ya. Namanya fa-nya itu disebut dengan fa sababiyah ya. Sehingga lafal tahlaka itu dinasabkan dengan an yang tersimpan setelah fa sababiyah ini ya. Di patah laka, patah laka. Jadi ihdarnya itu ya. Ihdarnya itu yang fi'il amarnya itu ihdar ya. Kemudian patah laka, berarti menjadi jawab dari ihdar itu. Andai kata fa-nya di sini dibuang tanpa bersama dengan fa ya, maka harus dibaca jazm ya. Kalau fa-nya dibuang loh ya, menjadi patah lak ya, harus patah lak begitu ya. Kalau fa-nya dibuang, selama ada fa maka harus dibaca nasab. Siapa yang menasabkan? Yaitu an-mudmaro, yang wajib tersimpan setelah fa sababiyah itu. Jadi patah laka, maka sebab kamu menjadi orang yang celaka kalau masuk kelompok yang ketiga ini. Lianhu jawabul amri. Wa huwa fil haqiqati jawabus syartil muqaddari ya. Wa huwa, adapun lafal patah laka itu fil hakikati, secara hakikatnya ya, jawabus syartil muqaddari adalah menjadi jawab dari syarat yang diperkirakan ya. Gimana ya? Wa takdir, adapun takdirnya ya, wa illam tahdzar ya, wa illam tahdzar patah laka ya. Jadi berarti jawabnya in ya, jawabnya in ya. Hakikatnya bukan jawabnya amar, tapi itu menjadi jawab dari syarat yang muqaddar ya. Ihdar, takutlah kamu ya. Wa illam tahdzir, jika kamu ndak takut, ndak hati-hati ya, ndak awas ya, patah laka, maka Anda menjadi orang yang celaka kan kayak gitu. Itu menjadi jawab dari syarat yang muqaddar. Berarti mana syarat muqaddar? Yaitu illam tahdhar ya. Illam tahdhar. Kok dibaca apa sih? Kok dibaca nasab? Ya beda fa ini. Andai kata ndak ada fa, jazm ya. Jazm. Jawabnya in kan jazm kan ya. Jadi berarti wa illam tahdhar, umpama ndak ada fa ya, tahlak. Jika kamu ndak awas, ndak hati-hati ya, hendak menjaga diri, patah lak
maka Anda itu menjadi orang yang celaka, kan gitu. Berarti tahdzar itu fiil yang pertama yang dijazmkan oleh in, lalu tahlak itu fiil yang kedua yang dijazmkan oleh in, karena in itu tajzimul fi'ilaini, kan gitu, menjazmkan kepada dua fiil. Aslinya seperti itu, aslinya seperti itu. Tapi pada biasanya ya ulama sudah biasa bilang bahwa ini menjadi jawabnya amar, ya, jawabnya amar. Kalau tidak bersamaan dengan fa pasti jazm. Ya. Sama dengan umpama itu ya, pada wani Quran sumarji'il basara karrataini yang qalib, jazm kan, jawabnya irji, gitu ya, irji. Ya. Andai kata di situ ada fa, ya, yang qaliba itu, fa yang qaliba, andai kata itu ada fa, ya, fa yang qaliba, tapi tidak ada fa yang qalib ilaikal basar, ya, gitu ya. Itu cakna orang si ajar apa? Ya ilmu nahu, ya, ajar ilmu nahu kayak gitu. Ya wis, ya. Ya, wa illam tahdzir, takdirnya wa illam tahdzir, ya, fatahlaka, maka Anda menjadi celaka. Halakan la yurja ma'ahu falahuka, dengan suatu kecelakaan, la yurja ma'ahu, yang tak bisa diharapkan, ma'ahu, dengan kecelakaan itu, falahuka, apa keberuntungan kamu, aina jatukah, artinya keselamatan kamu, ya. Wala yuntadharu, dan tak bisa ditunggu, ya, salahuka, apa kebaikan kamu, ay khairuka, artinya kebaikan kamu, wasawabuka, dan kebenaran kamu, ya. Jadi kamu itu termasuk orang yang celaka dengan kecelakaan yang tak bisa diharap lagi kebaikannya ke belakang itu, kalau orang itu masuk dalam kategori kelompok yang ketiga ini dalam menuntut ilmu pengetahuan itu. Fa'ingkul tali, kata musannif, masih jauh. Wala yuntadharu, ya, salahuka, ya, dihalakan la yurja ma'ahu, ya, falahuka, ya, yang tak bisa diharapkan ma'ahu, bersama kecelakaan itu, falahuka, apa keberuntungan kamu, ya. Aina jatuka, artinya keselamatan kamu, wala yuntadharu, dan tak bisa ditunggu, ya, salahuka, apa kebaikan kamu, ay khairuka, artinya, ya, kebaikan kamu, wasawabuka, dan kebenaran kamu, ya. Ini harapan musannif, ya, kepada kita-kita selaku orang yang menuntut ilmu, ya, jangan sampai, ya, masuk dalam kategori kelompok yang ketiga ini, ya. Berarti kita itu dianggapnya termasuk orang yang celaka, baik celaka di dunia sudah dianggap celaka, nanti di akhirat lebih-lebih nanti celaka itu di akhirat, kayak gitu. Tidak bisa diharapkan kebaikannya itu kalau sudah ilmunya dijadikan sarana untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya itu, maka kebaikannya itu tidak bisa diharapkan. Artinya dianya itu tak akan melakukan dengan ilmunya kalau itu tidak gitu jadinya itu. Jadi semua itu diukur dengan materi jadinya itu. Kalau sudah ilmunya itu dijadikan apa ya? Jadi umpan lah, jadi umpan untuk mendapatkan, ya, materi sebanyak-banyaknya, ya. Berarti umpama diundang orang, ya, kalau bisa napes tepes tak dateng dah orang-orang kayak gitu, kan gitu. Terus tebel, yang malah tebel itu kenceng dateng, kan kayak gitu. Berarti ilmunya dijual, ya. Sepertinya ilmunya itu dijual, ya. Sepertinya, makanya diberi peringatan oleh musannif, ya, awaslah kita selaku orang yang nuntut ilmu, jangan sampai, ya, terjadi seperti kelompok yang ketiga, ya, juga kelompok yang kedua. Berarti jadilah kita orang yang nuntut ilmu itu seperti kelompok yang pertama, berarti ilmunya betul-betul hanya untuk menjadi bekal kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat lebih-lebih nantinya itu. Fa in qulta li fama bidayatul hidayah wallahu a'lam. Al-Fatihah.